Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah yang dimana Allah masih memberikan kepada kita kesehatan di bulan yang penuh keberkahan ini. Kita bisa menjalankan puasa, ibadah puasa biarpun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Salat besar salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar Rehabati dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami channel Rehabati Bogor. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah Rehabati Bogor itu sendiri yang disampaikan langsung oleh Ustadz Azam sebagai pendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kajian ya. Yang dimana kajian ini juga sangat penting sekali untuk menunjang para ibu dan bapak untuk menuju kesembuhan nantinya. Temanya adalah berbakti kepada orang tua sebagai wasilah kesembuhan ya. Ini sangat penting sekali karena ini menyangkut jalan menuju kesembuhan ibu dan bapak semua jamaah Rehabati Kota Bogor dimanapun Anda berada. Dan bagi bapak ibu yang ingin menanyakan langsung ya mengenai kajian ini, bisa langsung sertakan komennya di kolom komentar di channel ini. Insya Allah kita akan bahas nanti kajian berikutnya insya Allah. Dan juga sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe channel ini. Semoga bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar ibu dan bapak. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Langsung saja Ustadz, materi dari Ustadz Azam Hafizullah Ta'ala tentang berbakti kepada orang tua sebagai wasilah kesembuhan. Kepadanya saya persilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang sangat terasa sekali pada saat ini adalah masih diberikannya kita kesempatan untuk beribadah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu di bulan Ramadan. Di tengah-tengah musibah pandemik ya, COVID-19, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa menjalankan ibadah saum. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak keluarga besar Rehabati Bogor, sebagaimana di setiap pelatihan selalu kami sampaikan bahwasanya salah satu hal yang membuat penyakit-penyakit yang sifatnya non medis kuat berada di dalam jasad Anda adalah kemaksiatan yang terus berkelanjutan. Wabil khusus terhadap kasus yang lebih spesifik lagi, yaitu kasus jin saka, selalu terdapat sebuah fenomena konflik yang hadir
di tengah keluarga yang ibu atau ayah atau anaknya mendapati ujian berupa terkenanya penyakit jin leluhur ini. Konflik itu adalah konflik internal. Ibu beradu argumen dengan anaknya, ayah cekcok terus dengan anaknya, anak yang terus melawan kepada ibunya, anak yang terus membangkang kepada kedua orang tuanya menjadi salah satu ciri yang khas ya seorang anak yang terkena gangguan jin leluhur. Maka pada kesempatan kali ini, ikhwatal iman, azanillah wa iyyakum, kami ingin sampaikan kepada Anda semuanya, maka bentuk daripada tazkiyatun nufusnya adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Saya sangat bisa memahami sekali bagaimana menjadi seseorang yang terkena ujian berupa terkena kasus jin leluhur. Konflik dengan orang tua itu selalu ada, entah dari kita, entah dari orang tua. Yang jelas ada saja selalu kekisruhan di dalam bahtera rumah tangga. Ya. Maka perlu kami ingatkan tentang betapa birrul walidain, berbakti kepada orang tua ini adalah amalan yang sangat utama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah perintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan manusia untuk birrul walidain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Ya. Wabil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Perhatikan ini. Setelah Allah perintahkan tauhid, ya, setelah Allah perintahkan hanya menyembah Allah saja, Allah perintahkan wabil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Imma yablughannaka indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Jika salah seorang di antara keduanya, apakah itu ayah atau itu ibu kita, ya, au kilahuma, atau dua-duanya berada dalam masa-masa al-kibar, masa-masa tua, ya, masa-masa sudah apa ya, sudah sepuh, berada bersama kalian, fala taqul lahuma uff. Jangan coba-coba berkata ah. Ini standarnya. Maka perbuatan atau perkataan di atas itu maka lebih dosa lagi. Berkata ah saja tidak boleh. Fala taqul lahuma uff. Ya. Wala tanharhuma, jangan membentak mereka, jangan bersuara keras kepada keduanya. Ya. Wa qul lahuma qaulan kariman. Berkatalah yang baik-baik saja. Santun. Ya. Jangan mengencangkan suara, kemudian jangan membentak. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan-perkataan yang baik. Wahfid lahuma jannahadzulli minar rahmah. Ya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan rasa penuh kasih sayang. Ya. Wahfid lahuma jannahadzulli minar rahmah. Rendahkan diri kita kepada kedua orang tua kita dengan penuh rasa kasih sayang. Wa qul rabbiirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, ya Allah, ya Rabb, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua mendidik aku di waktu kecil. Ya. Ini sungguh sangat luar biasa, ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Allah perintahkan kita untuk tidak berkata ah kepada kedua orang tua kita di masa-masa tua.
Kalau Anda merasa kesal melihat orang tua kita di masa senjanya, di masa tuanya, maka itulah yang mereka rasakan ketika mereka mengurus Anda di waktu kecil. Maka dikatakan Robirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangi aku sejak kecil. Maka ketika kecil orang tua kita sangat menyayangi kita, walaupun sejak kecil kita sudah membuat sulit mereka. Jadi kalau Anda mengurus kedua orang tua Anda saat ini, di masa senjanya, pasti akan ada sifat-sifat yang menjengkelkan bagi Anda. Pipis di kasur, banyak permintaan, sering lupa, pikun, dan yang lainnya. Ya, Allah perintahkan kepada kita untuk tidak membentaknya, tidak berkata merendahkan diri kepada mereka dengan kasih sayang. Karena itulah yang mereka lakukan ketika Anda kecil. Karena itulah yang mereka rasakan ketika Anda kecil, penuh dengan rasa kejengkelan, tapi karena rasa kasih sayangnya, Anda tetap disayangi dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tua kita. Ini harus Anda ingat. Maka mafhum mukhalafahnya adalah ketika Anda tidak menyayangi keduanya, ketika Anda menelantarkan keduanya, ketika Anda sering membentaknya, ketika Anda sering melawannya, itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus Anda perhatikan. Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Maka pernah suatu ketika Nabi SAW berkata, Rogima anfuh, ya. Rogima anfuh, celakalah. Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Dikatakan oleh sahabat, kilama ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup, atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk ke dalam surga. Ya. Ingat, ketika Anda sudah menikah, bukan berarti Anda harus meninggalkan orang tua Anda. Ketika Anda sudah mandiri, memiliki istri, memiliki anak, kewajiban birrul walidain masih ada pada diri Anda. Ya, perhatikan. Ya, watal iman, azani Allah wa iyyakum. Ya. Nabi mendoakan kejelekan. Ya. Celakalah. Orang yang masih hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satunya di masa senja, tapi ia tidak bisa masuk surga. Dikarenakan apa? Kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Maka dari hal ini, teman-teman semuanya, dapat kita pahami tidak ada alasan apapun untuk kita membangkang kepada kedua orang tua kita. Tidak ada alasan. Jika Anda beralasan orang tua saya kufur, orang tua saya tidak sholat, orang tua saya tidak menafkahi ibu saya, lantas apakah itu bisa menjadi Anda durhaka kepada salah satunya atau keduanya? Tidak bisa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika mereka mengajak kepada kekufuran, kemaksiatan, jangan Anda ikuti. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufan, tapi Anda tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Tidak ada alasan kita untuk membenci kedua orang tua kita. Tidak ada alasan untuk kita untuk mendurhakai kedua orang tua kita. Ya, perhatikan. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Sayangi kedua orang tua Anda, jangan siksa mereka dengan kerinduan. Tahukah Anda bahwasanya mereka di kampung sana, mereka yang telah melahirkan Anda, ketika Anda pergi meninggalkannya, penuh rasa rindu. Tanyakan kabarnya. Telepon, WhatsApp, banyak media yang bisa kita jumpai.
Jangan Anda ambil kedua orang tua Anda ke rumah Anda lantas Anda perintahkan untuk mengurus anak-anak Anda. Anda perintahkan untuk mengurus rumah tangga Anda, dapur Anda, cuci piring dan yang lainnya. Tidak. Sudah lelah mereka mengurus Anda sewaktu Anda kecil. Jangan berikan beban lagi kepada mereka dengan menitipkan anak-anak Anda. Ini Allah perintahkan. Maka berbakti kepada orang tua bisa menjadi wasilah terkabulnya sebuah doa. Ya. Berbakti kepada orang tua bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua kepada Anda. Jangan sakiti hatinya. Jangan tambah penderitaannya. Lindungi mereka. Sayangi mereka. Ya. Dan berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan Anda. Ya, berbakti kepada kedua orang tua kita mampu menghilangkan kesulitan Anda, mampu menjadi wasilah terkabulnya doa. Pada suatu hari, ada 3 orang, laki-laki berteduh pada sebuah guha di kaki sebuah gunung. Ketika mereka berada di dalam guha tersebut, tiba-tiba saja sebuah batu besar runtuh, menutupi mulut guha tersebut. Sebagian mereka berkata kepada yang lain, ingatlah amal terbaik yang pernah kalian lakukan dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berwasilahlah dengan kebaikan tersebut, berwasilahlah dengan amal solih tersebut. Maka salah satu di antara mereka berkata, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki kedua orang tua yang sudah lanjut usia. Sedangkan aku memiliki anak dan istri. Suatu hari, suatu sore, aku memerah susu. Sebelum aku antar kepada anak istriku, aku berikan susu itu kepada kedua orang tua. Walaupun ketika itu posisi kedua orang tuanya sedang tidur. Ditunggu sampai pagi. Ketika pagi datang, aku berikan susu itu kepada keduanya. Lalu dia berkata, jika ini amalan baik, maka bukakanlah gua ini. Maka bergeserlah batu tersebut. La haula wala quwata illa billah. Betapa dahsyat berwasilah dengan amal soleh berbakti kepada kedua orang tua. Anda tidak usah berpikir bahwasanya jika Anda memberikan uang untuk kedua orang tua Anda, harta Anda akan habis. Tidak ada ceritanya. Tidak ada alasan Anda tidak punya waktu, sibuk bekerja, mengurus anak dan istri Anda. Tidak ada istilah. Tidak ada istilah ayah atau orang tua mencintai anaknya, kemudian nanti anaknya mencintai anaknya lagi. Seharusnya istilah tersebut dihilangkan. Seorang anak seumur hidupnya harus mencintai kedua orang tuanya, menjaganya, merawatnya. Jikalau kedua orang tua kita sudah wafat, maka doakanlah. Lanjutkan amal soleh, kebiasaan amal soleh yang dilakukan oleh orang tua kita. Jadilah anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan sambunglah silaturahmi. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Semakin Anda berbakti kepada kedua orang tua Anda, semakin doa Anda didengar oleh Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering terjadi pada kasus-kasus seseorang yang terkena gangguan jin leluhur. Ya, di luar ruqyah mandiri, di luar Anda diterapi Al-Qur'an, ya bentuk tazkiyatun nufusnya adalah birrul walidain.
Berapa kali pun Anda diruqyah, dibacakan Quran, jika Anda tetap mendurhakai kedua orang tua Anda, saya rasa ini akan menjadi sulit, akan menjadi berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya agar kita senantiasa bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Al-Ustadz Azam yang telah menyampaikan materi tentang berbakti kepada orang tua agar menuju kesembuhan. Karena ini memang luar biasa sekali materinya Ibu dan Bapak semua. Memang harus ada pada kita ya kemauan atau keinginan untuk berbakti kepada orang tua. Dan bisa disimpulkan bahwasanya ini adalah bentuk sebagai tazkiyatun nafs ya, bagi kebanyakan kasus jin saka adalah berbakti kepada orang tua. Tidak ada lain, tidak ada bukan bahwasanya birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Itu saja Ustaz ya. Kita tutup saja kajian pada kesempatan malam ini. Kita berjumpa di kajian berikutnya dengan channel yang sama, dan jangan lupa sebelum kita tutup jangan lupa subscribe dan like dan komennya juga. Dan silakan jika yang ini ada ditanyakan bisa di kolom komentar di channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.